Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Sofina Yulia 18110041, yang kedua rekan saya Sri Kuswanti dengan BP 18110069. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan liabilitas, dengan pembahasan yaitu ada pengertian, yang kedua hak kewajiban tak bersyarat, yang ketiga karakteristik pendukung, yang keempat pengakuan, pengukuran dan penilaian, yang kelima pelunasan, yang keenam transfer aset finansial, yang ketujuh pelunasan sebelum jatuh tempo, yang kedelapan utang terkonversi, yang kesembilan pembebasan substantif, yang 10 penyajian, dan yang terakhir yaitu hak mengkompensasi. Baiklah, kita masuk pada pengertian. Menurut FSAB, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu pengorbanan manfaat ekonomi, yang kedua keharusan sekarang, dan yang terakhir yaitu akibat transaksi suatu atau kejadian masa lalu. Yang kedua yaitu ada hak kewajiban tak bersyarat. Konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Jadi, konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekutori. Sebagai contoh, bila seseorang pembeli menandatangani orderan pembelian, pada saat itu pembeli tidak mempunyai kewajiban apapun sampai barang yang dipesan datang dan dikuasai pembeli, walaupun jenis, kuantitas, harga, waktu pengiriman barang sudah jelas. Yang ketiga ada karakteristik pendukung. FSAB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung. Yang pertama yaitu keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan berkekuatan hukum. Yang keempat ada pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Pengakuan. 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban ada 4. Yang pertama yaitu ketersediaan dasar hukum, yang kedua keterterapan konsep dasar, yang ketiga ketertentuan substansi ekonomik transaksi, dan yang terakhir keterukunan nilai kewajiban. Baik, kita masuk kepada pengukuran. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadi paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemberolehan aset atau timbulnya biaya. Pemberolehan aset dapat berupa penguasaan barang, dagangannya, atau aset non-moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Penilaian. Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Baiklah, yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sri Kuswanti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sofina Yulia. Selanjutnya, pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi atau to satisfy kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha atau in due course of business sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat
secara penuh kas, barang atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Selanjutnya, pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang atau saat pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang A, sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usaha. Yang B, tidak diharapkan akan sering terjadi. Yang C, berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Untuk pelunasan dengan pendanaan sebenarnya terdapat 3 perlakuan alternatif untuk selisih, yaitu yang A, selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali. Yang B, selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan. Yang C, selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan di statemen laba rugi tahun yang bersangkutan. Utang terkonversi. Utang terkonversi atau convertible debt merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Instrumen semacam ini merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut sekuritas hibrida atau hybrid securities. Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi. Selanjutnya, pembebasan substantif. Dalam standar ini, FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagai berikut. Yang A, debitor tidak hanya sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian. Yang B, untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian. Yang C, kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. Yang D, kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang. Selanjutnya, penyajian. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya, sejalan dengan penyajian aset. PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan urut menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, hak mengkompensasi. Ada kalanya hak mengontra diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan kontrak pertukaran. Hak mengontra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak antara lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Hak mengontra dikatakan ada bila mana semua kondisi berikut dipenuhi. Yang A, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang B, pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang C, pihak pelapor memang berniat untuk mengontra. Yang D, hak mengontra terpaksakan secara hukum. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih.